Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang lagi bersama saya. Baiklah teman-teman, pada hari ini saya akan berbagi sama teman-teman bagaimana sih caranya untuk kita mengupload file vektor yang desain vektor yang sudah kita buat di Adobe Illustrator ataupun di mana. Ya, dan kita ingin upload ke Fiverr itu gimana sih caranya gitu, ukurannya berapa, terus ukuran filenya juga berapa. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail untuk teman-teman yang mungkin mulai menjadi seorang microstocker, yaitu di Freepik maupun di Shutterstock ataukah di Adobe Stock. Nah, di sini khusus video kali ini yang saya jelaskan itu adalah khusus untuk yang di Freepik. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke browser kita di bagian Freepik teman-temannya. Nah, Freepik kontributor. Jadi untuk melihat persyaratan yang ditentukan sama Freepik tentang bagaimana ketika kita ingin upload vektor, kita langsung saja buka di upload file. Nah, di sini teman-teman bisa lihat technical requirement-nya, bagian vektor. Nah, ini kan kalau kemarin kan saya pernah juga buat video ketika kita upload foto, gambar-gambar AI. Nah, itu yang kita gunakan itu yang ini. Nah, khusus untuk yang vektor itu agak beda sedikit teman-teman. Bukan cuma file JPEG-nya saja, tapi yang kita butuhkan itu ada dua teman-temannya. Jadi ada file IPS-nya dan juga ada file JPEG-nya. Dan di sini harus teman-teman perhatikan dari kedua file ini namanya itu harus sama teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa namanya itu dari kedua file ini harus sama. Nah, kemudian yang kedua yang harus teman-teman perhatikan itu adalah ukuran dari filenya. Nah, ini adalah ukuran yang teman-teman harus capai. Jadi tidak bisa di bawah 0,5 MB seperti itu. Nah, untuk mencapai di atas 0,5 MB, bagaimana Bang? Kan biasa teman-teman mungkin buat dan sebagainya itu di bawah itu ya, mungkin KB dan sebagainya. Cuma 1000 KB atau kan 500 KB dan sebagainya ya. Nah, yang menentukan itu dari pixelnya teman-teman. Jadi untuk mencapai 0,5 MB ke atas itu teman-teman harus minimal 2000 pixel kali 2000 pixel. Misalnya kalau teman-teman ingin bentuk filenya itu persegi ya, jadi 2000 kali 2000. Nah, kalau dia persegi panjang biasanya yang saya gunakan itu adalah 2000 pixel kali 3000 pixel. Nah, kemudian yang keempat yang teman-teman harus perhatikan itu adalah colornya itu harus RGB, oke? Jadi langsung saja kita masuk di bagian Adobe Illustrator ya. Di sini saya langsung praktekkan sama teman-teman bagaimana cara memulainya dan sampai kepada titik uploadnya itu gimana sih seperti itu. Nah, di sini ketika teman-teman sudah buka Adobe Illustrator-nya, kita langsung saja buat file ya. Jadi new file, dan di sini ukurannya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ya. Jadi di bagian judul ini terserah teman-teman mau pasang apa ya. Misal kita tulis aja sini Freepik, nama terus di ukuran sini teman-teman harus 2000 pixel ke atas. Nah, di sini yang sering saya gunakan itu adalah 4000 pixel. Nah, ini teman-teman bisa rubah di sini pixel, kemudian kali 3000 pixel seperti itu. Nah, kemudian di sini ada artboardnya. Jadi sini artboard ini bisa teman-teman buat satu artboard, 2 sampai 4 sampai berapapun itu teman-temannya. Kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah color mode-nya. Jadi di sini yang kita gunakan itu harus RGB color seperti itu. Nah, kemudian kalau dari segi yang ini teman-teman, mungkin ada teman-teman bilang apakah harus yang pakai yang high yang 300 ppi atau ke medium ataukah bisa yang 72. Nah, di sini saya sarankan teman-teman gunakan saja yang 72 ppi, nggak usah yang tinggi sekali teman-temannya, karena filenya nanti bisa jadi juga lebih tinggi, lebih. Jadi teman-teman gunakan yang 72 ppi aja seperti itu ya. Nah, kemudian ini biarkan saja yang lain. Kemudian kita langsung create. Nah, pada saat teman-teman sudah create begini, silahkan teman-teman desain sesuka maunya teman-teman, vektor apa yang teman-teman ingin desain seperti itu. Nah, karena di sini saya sudah punya desainnya, maka saya langsung saja buka desain saya ya. Nah, saya buka dulu yang ini. Nah, misal teman-teman sudah membuat teman-temannya. Nah, ini kan ukurannya sama teman-temannya seperti yang ini tadi. Nah, dan ketika teman-teman sudah membuat sebuah gambar, sebuah vektor ya seperti ini, dan usahakan teman-teman vektor apapun itu. Nah,
usahakan semua save yang ada di sini itu sudah menjadi vektor semua teman-teman. Jadi jangan sampai ada sedikit pun di sini yang belum berubah menjadi vektor seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau amannya supaya semua betul-betul menjadi vektor, tidak ada yang tersisa, teman-teman blok saja seperti ini, kemudian masuk di bagian objek, kemudian klik expand. Nah, dan di sini langsung saja kita oke kan. Nah, otomatis semua yang ada di sini tuh pasti langsung otomatis menjadi vektor seperti itu. Itu untuk jaga-jaga saja, karena ketika ada misalnya ada titik di sini atau gambar bulat ini, rectangle ini tidak menjadi vektor, maka itu nggak akan bisa tembus di FreeFix teman-teman, seperti itu. Oke, selanjutnya ketika sudah selesai seperti ini, untuk save-nya itu kita masuk ke bagian file, dan di sini ada dua yang harus kita save teman-teman ya. Jadi harus ada file IPS-nya dan juga ada file JPEG-nya. Nah, file IPS-nya itu kita bisa dapatkan lewat sini ya. Kita save as saja. Terus di sini kita mau save di mana, di Creative Cloud kita atau di komputer. Di sini saya pilih yang komputer saja. Nah, kemudian kita pilih file di mana kita ingin simpan teman-teman ya. Misalnya saya simpan sini. Dan di sini di bagian formatnya teman-teman, filenya itu harus IPS ya. Jadi kita ubah menjadi IPS. Nah, kemudian langsung kita save. Nah, kalau teman-teman misalnya mempunyai banyak artboard ya, yang putih ini, teman-teman punya misalnya kayak 4. Nah, dan teman-teman mau simpan cuma satu, ya teman-teman harus centang dulu ini, baru pilih range-nya itu yang 1 sampai 1. Misalnya teman-teman ingin cuma range yang satu saja seperti itu. Kalau ingin 1 sampai 4 ya klik seperti ini saja teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, karena di sini saya cuma satu ya, jadi saya nggak harus centang ini ya. Jadi dihilangkan saja centangnya. Nah, setelah itu kita langsung klik save. Nah, karena di sini saya sudah save, jadi saya tidak save. Nah, sudah untuk yang IPS. Nah, selanjutnya itu untuk yang JPEG-nya. JPEG-nya itu kita masuk di bagian export, kemudian masuk di export as. Nah, mungkin teman-teman bilang, kok export as, kan biasa kan bisa juga di save for web. Nah, memang bisa teman-teman, tapi kalau save for web itu dia kualitasnya itu lebih rendah, MB-nya ya, ukuran MB-nya itu lebih kecil. Padahal yang kita mau capai ini adalah yang besar, makanya kita harus pakai export as seperti itu. Nah, export as ini nah, tadi saya lupa. Jadi apapun yang teman-teman jadikan sebagai file name-nya tadi di IPS, itu juga harus teman-teman copy di sini supaya sama dengan nama file yang ada di JPEG seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita ubah menjadi JPEG. Kemudian setelah itu kita ekspor. Nah, setelah selesai, maka kita akan mempunyai dua file, yaitu file IPS dan juga file JPEG. Selanjutnya kita masuk kembali ke kontributor freefix.com, dan di sini kita mulai untuk upload filenya teman-teman. Nah, cara uploadnya itu langsung saja teman-teman masuk di bagian sini, upload file ya. Kita ulangi dari awal. Nah, upload file, kemudian kita drag atau drop masuk langsung ke sini, atau bisa klik yang browser, langsung kita pilih file di mana folder yang kita sudah simpan tadi filenya teman-teman. Nah, karena saya simpannya itu di sini, dan langsung kita pilih file mana tadi yang sudah kita buat teman-teman. Nah, kan di sini setiap satu file itu kan ada dua ya, ini ada IPS-nya dan juga ada JPEG-nya. Jadi kita cari saja yang mana tadi kita buat. Misal yang saya buat tadi itu yang ini teman-teman ya. Nah, langsung saja teman-teman pilih dua ini, kemudian langsung open. Jadi langsung bersamaan dikasih masuk teman-temannya, seperti itu. Langsung kita open dan kita tunggu sebentar saja teman-temannya. Dan sini teman-teman perhatikan, jadi karena ukurannya tadi sudah benar 4000 kali 3000, maka ukurannya di sini pasti menjadi 4 MB atau ke sekitar 3 MB atau 2 MB, pasti di atas 1 MB teman-teman, seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita langsung upload file dan kita tunggu. Nah, di sini akan masuk kepada pengisian metadatanya teman-teman. Nah, caranya itu seperti video-video kemarin juga teman-teman ya. Jadi teman-teman checklist di sini, kemudian kita masukkan judulnya. Misal di sini saya masukkan judul ini saja teman-teman ya, hand draw. Di sini kita tambahkan vektor ya, vektor vektor coloring full color colorful
desain. Nah, misal seperti ini, kemudian keywordnya. Nah, keywordnya ini ada dua cara yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, teman-teman ambil keyword dari Freepik itu sendiri. Contohnya adalah, misalnya teman-teman judulnya kan ini. Nah, teman-teman cari dulu nih desain-desain yang hand draw seperti ini. Nah, misalnya teman-teman mau pakai yang ini ya. Dan nah, ini kan ada di sini, tapi ini sedikit teman-teman. Kita cari yang banyak. Sedikit cari dulu ya teman-teman. Nah, yang ini misalnya kan ini teman-teman mau ambil tag yang ini teman-teman, tag dari desain orang ini teman-teman. Nah, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk ke sini, klik yang ini supaya kelihatan semua, dan di sini teman-teman langsung blok dan teman-teman Ctrl C ya, copy dan masukkan di bagian sini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ataukah dengan cara lain supaya langsung bisa terpenuhi langsung 50, yang sering saya gunakan itu adalah dengan cara masuk ke My Keyworder. Nah, My Keyworder ini langsung saja kita masukkan dari judul yang kita masukkan juga teman-teman, yang ini kita copy, kemudian kita masukkan langsung ke sini dan langsung kita find keyword. Nah, pada saat sudah kita find keyword, maka akan keluar keyword sebanyak 50 teman-teman. Nah, di sini teman-teman masih bisa edit ya. Masih bisa, misalnya teman-teman anggap bahwa oh ini nggak masuk tag dari desain saya, makanya teman-teman bisa hapus dan kemudian pilih yang ada di sini. Nah, ketika sudah selesai, sudah ada 50, langsung saja teman-teman export select keyword. Nah, dan copy to clipboard. Nah, pada saat teman-teman sudah copy, langsung saja kita copy lagi di sini, pastekan di sini teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita enter, maka otomatis akan masuk 50 secara otomatis seperti ini teman-teman. Oke. Nah, apalagi yang perlu kita isi? Jadi yang perlu diisi itu hanya dua itu teman-temannya, hanya title dan juga keyword. Nah, selanjutnya kita upload lagi sampai 10 file, karena di sini teman-teman bisa lihat tombol submit ini hanya bisa aktif saat kita itu upload minimal 10 desain seperti itu. Oke. Jadi caranya itu seperti itu teman-teman, dan teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Nah, ini tanda adalah bahwa yang kita upload ini nantinya itu akan menjadi sebuah desain vektor seperti itu. Nah, kalau kemarin kan desain gambar dari hasil AI itu kan di sini ini nggak ada teman-temannya nih, tapi yang ada itu gambar tulisan AI di sini teman-teman, seperti itu karena dia berasal dari gambar AI seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya teman-teman silakan upload file kembali di sini dan cukupkan sampai 10, dan ketika sudah selesai sampai 10, maka otomatis nanti tombol submit ini itu kan akan muncul ya, akan warna biru dan bisa diklik. Nah, silakan teman-teman klik. Nah, pada saat teman-teman sudah klik, maka nantinya dia itu akan masuk ke bagian ini. Saya hapus dulu teman-temannya karena sudah saya upload tadi. Nah, ini desainnya teman-teman itu akan masuk ke bagian under revision. Nah, seperti itu. Nah, ini direvisi dulu sama dilihat dulu sama tim Freepik kontributor untuk melihat apakah desain kita ini betul-betul bisa dijual atau tidak, seperti itu. Nah, nanti ketika sudah diterima, maka dia akan masuk di bagian publish. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk dukung channel ini teman-teman, saya minta tolong untuk teman-teman silahkan di subscribe, di like, dan di share ketika betul-betul bermanfaat. Dan saya harap teman-teman enjoy menonton dan bisa nonton sampai habis supaya teman-teman bisa mengerti. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.